Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Amelia Ananta. Saya dari Universitas Terbuka dengan nomor NIM 054048844. Prodi saya adalah Administrasi Bisnis UPBJ Samarinda, Kalimantan Timur. Tugas 1 Logika ISIP 4211. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan dari 3 macam term. Yang pertama adalah term konkret, yang kedua adalah term abstrak, yang ketiga adalah term universal, beserta contohnya. Dan saya juga akan menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir atau biasa disebut dengan logika fallacy, serta bagaimana cara menghindarinya. Oke, langsung saja saya akan sampaikan dan teman-teman dimohon untuk menyimak penjelasan saya dengan seksama. Yang pertama adalah term universal. Term ini merujuk pada keseluruhan anggota dari suatu kelas atau kategori. Kata-katanya seperti semua, setiap, atau seluruh. Sering digunakan untuk menyatakan term universal. Contoh pertama adalah semua burung dapat terbang. Kata dari semua burung mencakup semua makhluk hidup yang termasuk dalam kategori burung. Yang kedua adalah setiap mahasiswa harus mengikuti ujian akhir. Term dari kata setiap mahasiswa adalah contoh term universal. Term yang kedua adalah term partikular. Term partikular hanya menunjuk pada sebagian dari keseluruhan anggota suatu kategori penanda yang umum biasanya digunakan dengan kata beberapa, sebagai, atau ada. Contoh, beberapa anak menyukai sayur. Dari kata tersebut kita bisa menyimak bahwa tidak semua anak, hanya sebagian anak yang menyukai sayur. Yang ketiga adalah term tunggal atau biasa disebut dengan individual term. Term ini hanya merujuk pada suatu objek atau individu tertentu yang sifatnya unik atau spesifik. Contohnya adalah Joko Widodo adalah Presiden Indonesia. Kata dari Joko Widodo adalah term tunggal karena hanya merujuk pada satu individu. Logical fallacy atau sesat pikir. Logika fallacy atau kesesatan berpikir adalah bentuk penalaran yang tampaknya logis atau masuk akal namun sebenarnya mengandung kesalahan dalam logika. Meskipun keliru, fallacy sering digunakan dalam argumen karena bisa tampak meyakinkan, terutama jika lawan bicara tidak kritis. Contoh dan jenis logical fallacy yang pertama adalah ad hominem, serangan pribadi. Menyerang karakter atau keadaan pribadi seseorang alih-alih membantah argumennya. Nah, contohnya, kamu kan cuma lulusan SMA, jadi pendapatmu soal ekonomi nggak penting. Yang kedua adalah straw man atau manusia jerami. Penjelasannya mengubah atau melebih-lebihkan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contohnya, kita perlu mengatur ulang anggaran militer. Jadi kami ingin negara ini tidak punya pertahanan sama sekali. Yang ketiga adalah false dilemma, dikotomi palsu. Menyajikan dua pilihan seolah-olah itu satu-satunya alternatif padahal ada pilihan lain. Contohnya, kalau kamu tidak mendukung kebijakan ini berarti kamu menentang negara. Yang keempat adalah apple to ignorer, argumen ad ignoratium. Menganggap suatu klaim benar hanya karena belum terbukti salah satu atau sebaliknya. Contohnya, tidak ada bukti bahwa alien tidak ada, jadi alien pasti ada. Yang kelima adalah slippery slope atau disebut lereng licin. Menganggap bahwa satu langkah kecil akan membawa pada serangkaian konsekuensi besar tanpa dasar logis yang kuat. Contohnya, kalau kita izinkan anak bermain game 1 jam, lama-lama dia akan kecanduan dan tidak lulus sekolah. Cara menghindari logical fallacy adalah memahami struktur argumen. Pastikan setiap argumen memiliki premis dan kesimpulan yang saling mendukung secara logis. Yang kedua adalah latih diri menganalisis argumen. Baca dan evaluasi berbagai jenis argumen dalam artikel, debat, atau diskusi. Tanyakan apakah argumen ini udah secara logis. Yang ketiga adalah kenali dan pelajari jenis fallacy. Semakin banyak jenis fallacy yang kamu kenali, semakin mudah kamu mendeteksi dalam percakapan atau tulisan. Yang keempat, hindari emosi berlebihan. Saat pikir sering muncul saat argumen dibumbui emosi. Atau bias, tetap tenang dan objektif dalam menilai informasi. Yang kelima adalah minta umpan balik.
Diskusi dengan orang lain yang kritis bisa membantu mengenali bias atau kesalahan berpikir sendiri. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi, bisa dikatakan term dan logical fallacy adalah dua hal penting dalam logika. Term adalah dasar pembentuk proposi terbagi menjadi universal, partikular, dan tunggal. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen tidak valid. Agar terhindar dari sesat pikir, kita harus berpikir lebih kritis, memahami logika formal, dan menyadari pengaruh emosi atau bisa dalam proses berpikir. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.